Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam hormati warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Masito, yang kami hormati Ibu Rahmawati Husin, yang kami hormati Ibu-Ibu pimpinan LLHPB, pimpinan Pusat Aisyah, yang kami hormati juga, kami banggakan Ibu-Ibu Ketua LLHPB wilayah se-Indonesia, serta hadirin peserta webinar pada sore hari ini. Puji syukur, Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sore hari ini kita bisa sama-sama melaksanakan webinar dengan tema peningkatan kesadaran warga Aisyah dalam merawat kerukunan dan melestarikan lingkungan berbasis ke komunikasi Qaryah Thayyibah Aisyah. Jumat 6 Oktober 2023, 21 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita sama-sama perdengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dilantunkan oleh Ibu Karyani yang akan membawakan surat Al-A'raf ayat 56 sampai 57. Kepada Ibu Karyani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا
فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam pada Ibu Karyani yang telah membacakan kalam ilahi. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Baiklah, acara selanjutnya menyanyikan Amin. lagu Amin ya Rabbal Indonesia Alamin. Raya dilanjutkan dengan Maras Aisyah. Mohon kepada ibu-ibu untuk mengikutinya. Hiduplah tanahku merdeka, merdeka untuk Indonesia. Maras Aisyahnya nggak ada. Sakati bersama akan bersukan suci kaum wanita menjadi
Terima kasih, Ibu-ibu hadirin sekalian. Acara selanjutnya adalah sambutan, arahan, sekaligus membuka acara webinar yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Masitoh Husnan MAG, Ketua Pimpinan Pusat Aisyah yang membidangi LLHPB. Kepada yang terhormat Profesor Masitoh, dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, ya, yang saya banggakan ibu-ibu seluruh jajaran pimpinan pusat Aisyah, lembaga lingkungan hidup dan kebencanaan yang dipimpin oleh Ibu Rahmawati Husain. Suara saya terdengar tidak? Dengar, Bu. Terdengar jelas, Ya, Prof. baik. Dengar ya, alhamdulillah. Kemudian yang saya banggakan seluruh pimpinan wilayah Aisyah, lembaga lingkungan hidup yang hadir pada saat ini. Kalau saya melihat di Zoom ini ada berapa nih pesertanya? Jadi 78. ya, sudah agak lumayan ya, alhamdulillah. Pertama-tama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat walafiat sehingga kita masih dapat beraktivitas untuk kepentingan sesama, untuk kepentingan umat manusia. Ibu-ibu sekalian, saya melihat bahwa dua kegiatan yang digagas oleh LLHPB dalam 2 hari ini merupakan dua kegiatan yang cukup penting dan strategis. Mengapa penting, mengapa strategis? Kegiatan hari ini tentang webinar yang mengusung tema peningkatan kesadaran warga Aisyah dalam merawat kerukunan dan melestarikan lingkungan berbasis komunitas. Ini sangat-sangat penting karena terkait dengan kehidupan umat manusia. Yang kedua, besok itu saya membaca di WA Group acara silaturahim dan sosialisasi tanfiz hasil Rakernas LLHPB dengan tujuan untuk menyamakan persepsi. Dan ini juga sangat-sanat penting dan cukup strategis. Jika seluruh wilayah LLHPB hadir, maka sekian persen tugas dan tanggung jawab dari LLHPB pusat itu sudah terdistribusikan kepada wilayah-wilayah. Oleh karena itulah, maka pertemuan 2 hari ini merupakan hal yang sangat penting dan strategis. Nah, ibu-ibu sekalian yang kami sayangi, tanpa mengurangi rasa hormat atau memudahkan, saya tidak menyebut satu persatu gitu siapa yang hadir dari pimpinan pusatnya maupun dari pimpinan wilayah, tetapi bahwa dari topik yang diangkat hari ini menurut saya karena muaranya pada Qaryah Thayyibah, keluarga sakinah dan Qaryah Thayyibah, melestarikan lingkungan berbasis komunitas. Qaryah Thayyibah dan keluarga sakinah. Saya mencoba ini kalau bicara Qaryah Thayyibah dan keluarga sakinah, maka beberapa hal perlu diangkat. Sebentar, saya ini lihat ayatnya.
ayat tentang Korea Thayyibah. Ini terdapat di dalam surah As-Saba, surah Saba. Walaqad kana li sabain fi maskanihim ayatan jannatani ayyamini wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalam surah Saba ini sesungguhnya cerita tentang Ratu Bilqis. Cerita Ratu Bilqis yang tadinya non-muslim kemudian beriman kepada Sulaiman sang nabi. Ratu Bilqis kemudian beriman kepada Sulaiman sang nabi yang kita ketahui bahwa negeri Saba itu kemudian dianugerahi oleh Allah sebagai sebuah baldatun thayyibatun warabun. Apa itu? Gitu ya. Di sini Allah memerintahkan kulu mir rizki rabbikum, makanlah dari rizki Tuhanmu, waskurulahu dan bersyukurlah. Baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Sekarang kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Ma huwa, gitu ya. Ma huwa Korea Thayyibah. Apa sih Korea Thayyibah itu? Apa sih pengertian Korea Thayyibah? Korea Thayyibah kalau mau diartikan dengan apa ya, bahasa lepas saja. Jadi teori kita saja, bahasa lepas saja. Apa sih Korea Thayyibah itu? Kalau diartikan secara bahasa, Korea itu desa, Thayyibah yang baik. Desa yang baik. Nah, kita mengartikan Korea Thayyibah itu adalah sebuah kampung, sebuah komunitas yang di situ, di dalam kehidupan komunitas itu terdapat kumpulan keluarga-keluarga sakinah. Itu satu. Kemudian di situ terdapat lingkungan yang bersih. Kehidupan dari keluarga-keluarga sakinah, kumpulan-kumpulan keluarga sakinah yang kelak akan membentuk Korea Thayyibah. Dan Korea Thayyibah pada saatnya akan membentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Tuhan yang maha mengampuni. Nah, ibu-ibu sekalian, ketika kita bicara sebuah Korea Thayyibah, maka di situ ada kumpulan di keluarga-keluarga sakinah. Apa indikator keluarga-keluarga sakinah? Di sekitar Korea Thayyibah itu tadi saya sampaikan ada lingkungan yang bersih. Melestarikan lingkungan hidup di situ. Keamanan terjamin. Keamanan terjamin. Kerukunan intra dan inter umat beragama. Di sebuah Korea belum tentu misalnya beragamanya berpeluk agama Islam semua. Tapi di situ terjadi kerukunan umat beragama. Di situ terjadi kerukunan sesama umat Islam. Nah, di Korea Thayyibah itu juga ada aktivitas ekonomi.
Hilang Prof suaranya. Iya, terputus-putus. Sekarang malah putus suaranya. Halo, Prof. Masito. Suaranya hilang ya? Prof. Masito terlempar, Ibu. Ini tidak ada Mm-mm. di... Oh, malah terlempar. Ya, Oh, sambil Iya, menanti Prof. Masito, silakan. iya, malah terlempar. Ibu Wastiah atau Ibu Weni? Ibu Wastiah atau Ibu Yeni? Gimana Mbak Farah? Ya, bagaimana sambil menunggu Prof. Masito, apa dilanjut narasumber berikutnya? Baiklah, untuk selanjutnya mungkin diserahkan ke Ibu Yeni ya. oh, oh, ya gitu aja. Nggak Mm-mm. apa-apa. Sambil Ya, menunggu Prof Masito. Ya, maaf, untuk maaf. Prof memoderatori. Masito Oh, baik. Oh, Prof. udah ada? Masito sudah Ya, kembali. Udah ada. sudah ya. ada. Ini maaf, ini mungkin di ini wifi-nya ini agak bermasalah. Ya, saya lanjutkan. Eh, sebuah Korea Thaibah itu pasti dihuni oleh keluarga-keluarga sakinah. Keluarga-keluarga sakinah tentu ada dan beberapa unsur penunjang sebuah keluarga itu disebut sebagai keluarga sakinah. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang kedua tadi sudah saya sebutkan lingkungan yang bersih, ada kebersamaan, ada kerja gotong royong, ada keamanan terjaga. Sesamanya sepakat untuk melestarikan lingkungan. Ekonominya jalan. Karena di situ misalnya ada ekonomi kreatif dari warganya yang saling menunjang, yang saling menguntungkan, dan tidak lupa kepemimpinan yang mengayomi. Nah, ini sebagai syarat sebuah Korea Thaibah. Kepemimpinan yang mengayomi, bagaimana seorang pemimpin yang bisa menciptakan warganya dalam keadaan hidup tentram, aman, dan damai adalah pemimpin yang beliau itu boleh dikatakan sebagai pemimpin yang adil, yang tidak pilih kasih. Bagaimana teori kepemimpinan? Saya kira kita semua sudah paham. Kalau kita mau merujuk kepada kepemimpinan Rasulullah, bagaimana leadership Rasulullah, manajemen nubuah, nah itu ya, manajemen nubuah, pemimpin yang mengayomi, yang dia itu sebagai leader, sebagai manajer, ya kalau di dalam bahasa agama itu manajer yang merujuk kepada sifat-sifat kenabian. Bagaimana manajemen nubuah? Manajemen nubuah kalau kita mau merujuk kepada yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu adalah dia adalah orang yang jujur, yang tidak pernah mengambil misalnya memeras rakyatnya. Dia mengelola misalnya dana koryahnya itu dengan baik dan benar untuk kepentingan masyarakatnya. Dia tidak berpikir untuk kepentingan pribadinya. Dia mengayomi. Nah ini tidak mudah. Maka ketika sifat-sifat dasar Rasul itu itu sungguhnya jujur, transparan, amanah, akuntabel, akuntabel, kepemimpinan yang akuntabel. Dia kan masyarakatnya dengan berbagai kegiatan yang kegiatan itu rasional, dan jika apa ya, dan jika memunculkan apa namanya dana dan lain-lain sebagainya itu dengan laporan yang akuntabel. Aisyah, LLHPB, banyak kegiatan-kegiatan yang misalnya mendapat amanah kepercayaan dari pemerintah umpamanya.
dikelola dengan akuntabel. Ini ya, kepemimpinan yang mengayomi, yang adil, yang transparan, komunikatif. Kalau di dalam bahasa modernnya itu komunikatif, dalam bahasa kenabian itu sidik amanah, tabligh, tabligh, komunikatif. Kemudian fatona, cerdas. Cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, dan cerdas spiritualnya. Nah, ibu-ibu sekalian, tema yang diusung saat ini peningkatan kesadaran merawat kerukunan, melestarikan lingkungan melalui Korea Toyiba. Meningkatkan kesadaran. Meningkatkan kesadaran secara bahasa kalimatnya itu mudah. Tetapi bagaimana memunculkan kesadaran diri itu tidak mudah. Menyadarkan seseorang agar seorang itu mengikuti apa yang kita inginkan belum tentu mudah. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran merawat lingkungan itu sesungguhnya sudah masuk kepada sebagian Islam. Apa Islam yang difahami oleh Muhammadiyah? Terdiri dari akidah, akhlak, ibadah, muamalah. Muamalah, gitu ya, muamalah. Nah, itu juga bagaimana kesadaran bermuamalah yang tinggi. Bagaimana kesadaran bermuamalah ma'al khalqi, sesama makhluk, misalnya kesadaran untuk menjaga lingkungan. Lingkungan itu khalqi di sini di dalamnya tumbuh-tumbuhan, hewan, manusia. Bagaimana kita muamalah ma'al khalqi, bagaimana kesadaran kita untuk bermuamalah ma'al khalqi itu dengan lingkungan itu dengan baik. Nah, untuk meningkatkan kesadaran itu sekali lagi tidak mudah. Saya membaginya kepada internal dan eksternal. Internal, seseorang itu tahu ilmunya, maka dia sadar. Tahu ilmu tentang sesuatu. Betapa urgennya tentang sesuatu itu. Dia tahu ilmunya, maka dia sadar. Itu. Jadi internal, tahu ilmunya. Kemudian dia bersifat religiositas, religi. Kesadaran beragamanya tinggi, maka dia akan sadar. Sadar terhadap lingkungannya. Meningkatkan kesadaran diri seseorang itu pasti akan lebih mudah jika internal diri seseorang itu sudah memiliki kesadaran itu. Kemudian ketika dia tahu ilmunya, dia orang yang religius, maka dia juga sadar kemudian mengamalkan. Mengamalkan apa? Mengamalkan tentang bagaimana merawat lingkungan. Merawat lingkungan mungkin sederhana, tetapi tidak mudah untuk orang-orang tertentu, misalnya begitu. Kemudian memunculkan kesadaran dari eksternal. Bagaimana seseorang bisa sadar? Tentu melalui edukasi, melalui pelatihan, melalui sosialisasi, gitu ya, tentang ilmu lingkungan, tentang ilmu kebencanaan. Nah, ini eksternalnya. Hari inilah yang dilakukan oleh LLHPB pusat. Jadi melakukan edukasi kepada seluruh pimpinan wilayah Aisyah LLHPB. Melakukan pelatihan, pendidikan,
Apa sih pendidikan itu? Menyadarkan prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam atau edukasi. Prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam itu adalah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada seseorang itu merupakan amal soleh. Nah itu. Jadi ini prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam bahwa mengamalkan sesuatu itu merupakan amal soleh. Dan kalau sudah merupakan amal soleh, maka dengan sendirinya akan mendapat pahala dari Allah. Yang dilakukan oleh kita semua ini menyadarkan kita semua betapa pentingnya lingkungan hidup yang sehat, betapa pentingnya kita melestarikan lingkungan. Sehingga dorongan untuk agar semua menyadari itu, maka ini merupakan amal soleh. Nabi bersabda, "Mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya dia akan mendapat pahala seperti pelakunya. Padahal kita misalnya hanya mengajak saja, tetapi kita mendapat pahala dari berapa sebanyak itu. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi betapa penting memang menyadarkan diri untuk sama-sama merawat lingkungan hidup, merawat kerukunan beragama, kerukunan sesama komunitas, sesama agama, sesama muslim. Itu juga merupakan perintah Allah, yaitu tadi muamalah ma'allah dan muamalah ma'annas. Kita tidak perlu mempermasalahkan perbedaan agama karena memang Al-Quran pun mengajarkan, memberikan rambu-rambu, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Urusan-urusan muamalah sosial, ayo bersama-sama. Korea Toyibah, ayo sama-sama kita bangun. Tetapi jika sudah urusan keyakinan, maka kita sudah diberi rambu-rambu. Lakum dinukum waliyadin. Di dalam sebuah Korea, ada fasilitas keagamaan misalnya. Silakan. Ada musola, ada masjid. Mungkin ada tempat ibadah agama lain selama tidak saling mengganggu. Dan harus diatur. Nah, ini fungsi pimpinan. Bagaimana mengaturnya? Ini dalam rangka menjaga kerukunan beragama. Nah, bagaimana mengaturnya pimpinan? Jangan bersebelahan letaknya antara masjid dengan gereja misalnya. Ada batas waktu, ada jaraknya. Dan lembaga keagamaan itu, tempat beribadah itu boleh didirikan di mana komunitas yang mayoritas di situ baru boleh didirikan. Di situ mayoritas agama Islam, maka tidak dibolehkan mendirikan untuk tempat ibadah agama lain karena di situ mayoritas agama Islam. Juga sebaliknya, di situ mayoritas agama lain, maka tentu di situ
diusahakan tidak dibangun musola umpamanya. Nah, ini saling menghargai. Oleh karena itu, pimpinan yang mengayomi diperlukan. Ratu Bilqis, negeri Saba, terkenal dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Setelah beriman kepada Sulaiman sang nabi, yang beliau menerima dakwah Nabi Sulaiman. Negeri Saba merupakan negeri yang makmur, aman, tentram, damai. Nah, saya kira itu ibu-ibu sekalian, mungkin kalau dikatakan sebagai keynote, saya mencoba menghubungkan antara Qoryah Thayyibah dan keluarga Sakinah. Dan pada saatnya dari Qoryah Thayyibah akan tercipta baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terakhir, mungkin sebagai unsur keluarga Sakinah. Apa saja unsur keluarga Sakinah itu? Di dalam keluarga itu ada diperhatikan oleh segenap anggota keluarga bagaimana pendidikan keagamaan. Itu paling utama. Pendidikan keagamaan sangat mendasar. Yang kedua, anak-anaknya terdidik sekolah. Tidak ada anggota keluarga yang tidak sekolah. Pendidikannya itu memadai. Secara ekonomi tercukupkan. Secara kesehatan, unsur kesehatannya bagus. Jika ekonominya memadai, maka tentu akan menjadi perhatiannya tentang kesehatannya. Jadi, ada unsur ekonomi, unsur pendidikan, unsur keagamaan, unsur kesehatan. Dan itu semua menjadi landasan dari keluarga Sakinah. Jadi terbina keluarga Sakinah. Jadi aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, maka pada saatnya juga akan hidup aspek sosialnya. Aspek sosial seperti yang sedang kita lakukan. Itulah unsur-unsur keluarga Sakinah. Dan jangan lupa, sebuah keluarga itu akan menjadi keluarga Sakinah jika perkawinannya ayah ibunya itu berlandaskan dengan pernikahan yang sah dan tercatat di KUA. Yang tercatat di KUA. Kenapa? Tidak cukup disebut keluarga itu sebagai keluarga Sakinah kalau pernikahannya tidak tercatat di KUA. Karena kalau nikah di bawah tangan memang sah, secara agama sah, tapi belum tentu menciptakan keluarga Sakinah. Karena nanti anak-anaknya yang lahir karena ayah ibunya menikah tidak tercatat di KUA, maka ketika anak-anaknya lahir dan kemudian orang tuanya meninggal, meskipun orang tuanya itu berada, tapi karena tidak tercatat di catatan sipil atau di KUA, ketika muncul permasalahan waris, maka dia tidak tercatat sebagai ahli waris. Akan sulit dia memperoleh sebagai ahli waris ketika misalnya anak-anak yang lain menggugat. Misalnya katakanlah punya istri siri, nikah di bawah tangan, mungkin istri kedua. Maka anak-anak dari istri kedua itu nanti akan sulit memperoleh warisan karena tertutup oleh keluarga atau anak-anak yang melalui pernikahan yang sah dan tercatat di KUA. Lah, oleh karena itulah menjadi salah satu unsur penting membina keluarga Sakinah itu adalah pernikahan orang tuanya tercatat di KUA.
Saya kira begitu, ibu-ibu sekalian, LLHPB ini mengadakan kegiatan yang cukup penting. Terima kasih Mbak Ama sebagai ketua LLHPB yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini, jadi sebagaimana tadi saya sebutkan, sebagian kecil tanggung jawab hasil Rakernas sudah mulai tersosialisasikan. Apalagi jika besok kita juga melaksanakan sosialisasi keputusan Rakernas yang sudah ditanfiskan oleh pimpinan pusat LLHPB. Saya kira itu ibu-ibu sekalian sebagai mukaddimah, sebagai pengantar dari acara sore hari ini. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar dengan tema peningkatan kesadaran merawat kerukunan dan melestarikan lingkungan melalui Qaryah Thayyibah. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Masito yang telah menyampaikan arahan serta sambutan dan membuka acara webinar pada sore hari ini. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Bu Yeni untuk memoderatori acara selanjutnya. Silahkan Bu Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya udah bisa kedengaran deh, ibu-ibu. Terdengar jelas, Bu. Alhamdulillah. Bentar saya betulkan dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ibu-ibu yang kok hilang. Ya. Berbahagia Prof. Masitoh yang saya hormati, Bu Ama yang saya hormati, serta ibu-ibu pengurus LHPB PPA dan LHPB PWA. Untuk webinar kali ini, mohon izin Prof. Masitoh masih lagi nggih, Prof? Nggih, masih. Ayo. Jadi sore ini tetap narasumbernya dua, yang satu Prof. Masitoh, kemudian satu dari Ekobinika. Saya sudah cukup tadi saja, Mbak. Oh, berarti tinggal yang dari Ekobinika, nggih, Prof? Nggih. Kalau oh ya, biar ada kelanjutan, kesinambungan, mohon izin untuk yang seharusnya ini dilanjutkan sukses story, baik penulisan maupun pembuatan video. Nanti saya dibalik ini acara Mbak yang dari Pasuruan dan yang untuk pemenang nih. Jadi ini lanjut saja dari Eko Binika Mbak Tri. Saya sebenarnya pengen membacakan CV Prof. Masito yang panjangnya minta ampun karena pengalamannya dari rektor dari itu. Oh, Enggak, tapi ya enggak, sudah cukup. CV saya CV saya pendek kok. Enggak, ya, enggak usah dibacakan lagi. Enggak usah aja, udah. Berarti yang apa yang disampaikan oleh Prof. Masito tadi mengenai apa yang dimaksud dengan Qaryah Thayyibah itu apa sudah disampaikan, kemudian mengambil contoh Qaryah Ratu Thayyibah, Bilqis, Qaryah Thayyibah, keluarga Sakinah, Qaryah gitu ya.
keluarga sakinah, bahwa dari Korea Thaibah akan Mm-mm. terbentuk keluarga yang Merawat baldatun merawat thayyibatun. kerukunan. Nah, dia kerukunan. Nah, saya tidak akan mengulangi lagi. Monggo nanti di akhir akan ada tanya jawab jika masih memungkinkan waktu. Jadi kita langsung saja, Mbak Trinya sudah ada, ya, Mbak Tri dari Eko Bhinneka. Ya, sudah ada Bunda. Ah, ya, alhamdulillah. Ini CV-nya juga panjang ini Mbak Tri ini. Mbak Tri. Disingkat aja. Ya, ya, langsung aja Mbak Tri. Mbak Tri ini dari Eko Bhinneka ada pengalamannya sudah banyak. Monggo waktunya 15 menit atau secukupnya. Oke. Terima kasih Bu Yeni. Kepada yang terhormat Ibu Prof. Masito ya, kita pernah ketemu Prof waktu di TV. Nggak kedengaran ya Mbak. Coba digedein Mbak volumenya Mbak Tri. Ya, Malah mute Mbak, mute. apakah kedengaran suara saya? Kedengaran. Iya, kedengaran tapi Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Yeni yang sudah akan memoderatori acara ini. Yang terhormat Ibu Prof. Masito ya, Bunda kita pernah ketemu saat TV-mu waktu itu ya, Bunda mengisi di Eko Bhinneka Corner. Lalu kepada yang terhormat Ibu Rahmawati Hussein. Oh, iya. Lalu kemudian kepada yang terhormat, oh di sini ada Bunda Hening juga. Yang terhormat Bunda Hening, lalu Ibu-Ibu Aisyah se-Indonesia pengurus LHPB. Saya ucapkan terima kasih saya diberi kesempatan kali ini untuk memberikan materi tentang potensi peranan Aisyah dalam merawat kerukunan dan melestarikan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Mbak Intan, bisakah dibantu untuk men-share? Tapi sebelum itu, saya ini sedikit ya, bunda-bunda, kita akan melakukan satu hal yang mungkin akan dilakukan tidak hanya setiap hari, tapi sepanjang detik hidup kita. Nah, saya mohon bunda-bunda, hari ini diawali pada saat materi saya, kita akan bernafas sama-sama ya, bernafas. Saya nanti hitung 1, 2, 3, kita bernafas ya sama-sama ya. Mulai 1, 2, 3. Lalu lepaskan, kemudian bernafas kembali, lalu lepaskan. Oke, alhamdulillah sudah bernafas ya. Mohon coba diketik di chat apa yang dirasakan setelah bunda-bunda bernafas. Apa yang dirasakan? Apakah nanti ternyata di sebelahnya, di dapurnya, ya coba di chat ya, saya hitung sampai 10. Di sini ada chat ya, bunda-bunda bisa mengisi. Saya hitung sampai 10, apa yang dirasakan setelah bernafas. Ya, ya oke, ada yang segar, lega, enteng, rasa lega, segar, keren, outdoor, lega, lega. Kemudian ada lagi lega dan plong, merasa rileks. Banyak pada lega, tarik nafas lega. Mungkin kalau misalnya nafasnya dekat dapur, akan kerasa itu ya, Bu Tri, Mbak Tri, bau ini nih, bau lontong sayur gitu ya. Alhamdulillah nih lega. Oh ya, ini Mbak Farah bilang bau masakan. Oke, iya. Nah, ini perasaan bernafas dan lega ini kita rasakan saat ini. Alhamdulillah kita bisa bernafas ini. Ibu-ibu bilang segar, lega, dan lain-lain. Nah, perasaan bernafas ini kita rasakan sama di tempat yang sama, di lingkungan yang sama. Dan ini adalah perasaan bernafas lega ini adalah merupakan satu hal yang kita bisa rasakan saat ini. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep bahwa ekologi, bahwa kita bisa bernafas lega ini karena lingkungan kita sehat. Nah, apakah ke depannya nanti anak cucu kita, kalau kita tidak melakukan tindakan saat ini terkait lingkungan, apakah akan merasakan rasa lega?
Nah, kalau misalnya rasa lega ini bisa kita sama rasakan, maka mari saatnya pada saat awal ini kita sama-sama meniatkan bahwa kita hadir di sini adalah untuk generasi ke depan, bagi kita untuk menyelamatkan generasi kita ke depan. Ini adalah peran para ibu-ibu di sini yang hadir semua se-Indonesia, bahwa nanti ke depannya cucu dan anak generasi kita akan bernafas lega seperti yang ditulis di chat WA ini. Di chat WA di Zoom ya Bapak Ibu. Ibu-ibu nggak ada bapaknya, ibu-ibu. Oke, silakan sudah bernafas lega. Lalu ini mana yang lebih baik? Yang kiri atau yang kanan? Bila milih yang kiri, bila milih yang kanan, acungkan tangan dengan reaksi raise hand. Raise hand semua, raise hand. Oke, mana yang lebih? Oh, yang kanan. Pada setuju yang kanan. Oke, kanan, kanan, kanan. Oke. Nah, ini juga tidak akan kita rasakan. Nah, oke. Alhamdulillah banyak nih pada masih pada fokus ini bunda-bunda. Oh iya, yang kanan. Kalau misalnya ada yang tidak menunjuk kanan, mungkin merasa bahwa lebih baik yang kiri ya. Atau maaf, mungkin tangannya lagi melakukan hal yang lain atau lagi sibuk Zoom di tempat yang lain. Oke, kanan dong. Oh iya, alhamdulillah. Semua bunda-bunda setuju bahwa lingkungan yang baik adalah kalau yang kiri kita lihat banyak sampah. Yang sebelah kanan kita lihat bagaimana bersihnya, bagaimana indahnya lingkungan kita. Nah, ini kita semua sama persepsi ya bunda-bunda bahwa kita akan berusaha untuk meminimalisir sampah yang seperti yang kiri ini. Moga-moga bisa hidup nyaman dan dilihat ini dari lingkungan yang sebelah kanan adalah lingkungan yang bersih dan indah dipandang karena semuanya setuju di sebelah kanan. Lanjut, Kak. Nah, bunda-bunda tadi sudah melihat bahwa eh, kita ingin sama persepsinya banyak yang reaksi dengan sebelah kanan. Ada juga yang reaksi tadi bernapas dengan lega. Nah, ini saya diminta untuk potensi peranan Aisyah dalam merawat kerukunan dan melestarikan lingkungan. Apa sih potensinya? Gitu. Saya coba melihat dalam kamus besar kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Oh iya, Mbak Nita, siap kanan, setuju jadi sama saya ya. Nah, saya lihat bahwa Aisyah itu memiliki 20 juta anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini hanya di tahun 2013 dan ini Wikipedia-nya 2013 menurut saya sekarang sudah lebih banyak lagi anggotanya yang tersebar. Dan ini merupakan potensi kekuatan yang dimiliki oleh Aisyah. Kemudian lanjut Mbak Intan. Nah, sekarang saya diminta peran. Peran adalah tingkah laku seseorang yang mementaskan suatu kedudukan tertentu dalam peranan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan seseorang diharapkan dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peranan yang dipegangnya. Oke, lanjut Mbak Intan. Nah, ini adalah peran perempuan dalam mendorong, menginisiasi, atau memperkuat gerakan lingkungan hidup. Ada beberapa level. Yang pertama, yaitu kontribusi pada pengembangan wacana hubungan antara agama dan masalah lingkungan. Nah, perempuan juga harus berkontribusi dalam pengembangan wacana apa sih hubungannya antara agama dan masalah lingkungan. Apalagi saya yakin bunda-bunda yang di Aisyah ini adalah para tokoh-tokoh agama dan pasti mengerti bahwa lingkungan rusak tidak hanya karena alam saja, tapi lingkungan rusak juga akibat mental seseorang, mental manusia yang membuat kerusakan itu dan mental serta moral manusia itu adalah berpengaruh karena agamanya. Bagaimana dia mengimplementasikan agama dalam kehidupannya. Kalau agamanya baik, maka dia akan cinta lingkungan. Yang kedua, kontribusi pada penguatan praktik-praktik konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, memperluas makna dan memberi daya baru bagi simpul-simpul gerakan lingkungan. Ini adalah peran perempuan. Lanjut. Nah, di Indonesia sendiri, saya ini lihat dari buku kami yang sudah
dibuat bersama MLH bahwa ternyata Aisyah sudah menginisiasi sejumlah gerakan lingkungan. Ada lumbung hidup Aisyah ya Bunda-Bunda, dan penanaman pohon dan sayuran sistem pola asuh. Begitu pula ada agama lain, suster-suster yang tergabung dalam komunitas Ursulin menginisiasi kampanye peduli lingkungan di biara, kampus sebagai manifestasi pada Laudato Si. Nah, ada juga di daerah lain ya, di perempuan di Merauke, mereka bersolidaritas, kolaborasi pada penjagaan hutan sagu. Nah, langsung Mbak Intan. Nah, diawali bahwa perempuan menanam pohon, ini kita bisa lihat dari satu awal ya kasus, yaitu terkait dengan gerakan sabuk hijau di Afrika. Ini adalah gerakan yang dilakukan oleh seorang perempuan, bagaimana dia memperjuangkan satu daerah organik Wangari bersama komunitas perempuan miskin Afrika dalam mengikhtiarkan 86 perubahan multidimensional. Nah, ini Wangari ini dia melakukan gerakan-gerakan untuk lingkungan sampai dia melihat bahwa kegiatan lingkungan ini akan berakibat buruk terhadap nasib kaum perempuan. Karena kaum perempuan yang akan merasakan bila lingkungan-lingkungannya memang terusak ya. Nah, gerakan bisa lanjut Mbak Intan. Nah, jadi awalnya gerakan sabuk hijau ini tidak menyentuh isu-isu demokrasi, korupsi, dan politik, tapi akhirnya karena memang isu lingkungan itu selalu berkaitan dengan isu-isu yang lain, maka isu-isu ini akhirnya menyentuh isu-isu yang lain. Nah, ini jadi satu kesimpulan bahwa pada saat seorang perempuan melihat kondisi komunitasnya dengan masalahnya terkait dengan pohon dan kerusakan lingkungan, maka dia melakukan satu kolaborasi bersama dengan gerakan yang dia sebut sabuk hijau, membuat wanita-wanita dan politisi serta orang-orang lain terlibat dan tidak hanya menjadi gerakan sendiri tapi menjadi gerakan komunitas, dan ini akhirnya menjadi satu hal yang baik dan jadi contoh buat kita semua. Oke, lanjut Mbak Intan. Nah, gerakan sabuk hijau ini menginspirasi banyak orang perjuangan untuk melindungi, melestarikan, dan memperbaiki lingkungan hidup harus berjalan beriringan dengan gerakan untuk menyatukan banyak orang dari kelompok yang berbeda-beda. Sebab gerakan lingkungan sangat dekat dengan perjuangan untuk mewujudkan kebebasan, moderasi, perdamaian, dan kebinekaan. Nah, ini tentang kebinekaan. Nah, tadi saya diperkenalkan oleh Ibu Yeni bahwa saya koordinator program dan keuangan dari Ekobineka. Saya akan menjelaskan dulu sebelum perannya tentang Aisyah seperti apa. Saya akan jelaskan tentang program Ekobineka Muhammadiyah apa sih. Nah, lanjut Mbak. Nah, jadi Ekobineka ini adalah satu gerakan yang Muhammadiyah menginisiasi sebuah program yang tujuannya membangun komunitas lintas agama yang tangguh dan inklusif untuk mendukung kebebasan beragama atau berkeyakinan melalui pendekatan pelestarian lingkungan. Nah, program ini dinamakan dengan Ekobineka. Jadi eko itu berdasar dari kata ekologi, kemudian dengan bineka yang berarti keberagaman. Lanjut Mbak Intan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan berasal dari kata ekologi yang berarti interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian bineka berasal dari nilai kebangsaan Indonesia, yaitu dari kata apa Bunda? Bineka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda tetapi tetap bersatu. Nah, program Eko Bineka ini merupakan bentuk dukungan Muhammadiyah pada inisiatif bersama untuk aksi keagamaan strategis atau Joint Initiative for Strategic Religious Action. Jadi kita Muhammadiyah program ini tergabung dalam sebuah konsorsium yang anggotanya terdiri dari berbagai organisasi berbasis iman, antar agama, maupun organisasi lainnya yang mendorong terwujudnya 4B, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jadi kita tidak hanya di satu negara, tapi kita
bersama-sama dengan 6 negara lain, yaitu Ethiopia, Irak, Kenya, Mali, Nigeria, dan Uganda, kemudian Indonesia. Lanjut Mbak Intan. Nah, di Indonesia, program JISRA ini dikelola oleh 10 lembaga tergabung dalam konsorsium Faith to Action Network dan Mission Meet in Misi. Kalau Muhammadiyah gabungnya termasuk dalam salah satu lembaga mitra lokal pelaksana JISRA masuk di Faith to Action Network. Dan Muhammadiyah ini alhamdulillah yang merupakan satu kebanggaan menjadi organisasi yang menginisiasi terbentuknya konsorsium Faith to Action Network ini. Nah, untuk di Indonesia, Faith to Action Network ini bermitra dengan pimpinan Pusat Nahdlatul Asia, kemudian kami bersama pimpinan NA, lalu juga kami juga bermitra dengan Fatayat NU Ulama untuk PWA Jawa Barat. Lanjut. Nah, apa sih JISRA ini? Nah, JISRA ini adalah mendorong para aktor agama sebagai agen perubahan. Nah, berharap bahwa bunda-bunda yang mungkin pernah tahu tentang ekobineka atau terlibat dalam kegiatan ekobineka bisa saling membangun kesadaran bersama dan pengetahuannya untuk saling bertaawun ya, saling tolong-menolong, mencegah kerusakan lingkungan dan saling juga bersama para kelompok pemuda dan perempuan di lintas agama. Lanjut Mbak Intan. Nah, ini kerusakan lingkungan ya. Nah, ini merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian global. Dan sekarang juga di Jakarta, di Indonesia sendiri menjadi sangat perhatian melihat kondisi alam kita, kondisi udara kita yang sangat panas ya Ibu, Ibu-ibu, Bunda-bunda. Apakah kalau misalnya yang di kamarnya pakai kipas angin atau AC bisa raise hand coba? Apakah merasakan kepanasan atau tidak? Oh iya Mbak Farah. Panas gitu ya. Nah, ini salah satu hal yang kita rasakan saat ini tentang bagaimana dampaknya kerusakan lingkungan. Iya, ini Bunda Kusnita bilang pakai kipas angin. Oh, di Malang yang biasanya dingin sekarang panas. Ya, Bunda, benar. Di Malang biasa harusnya itu ya Bunda ya, tidak seperti di Jakarta seharusnya lebih dingin. Oh iya, nah itu ternyata banyak yang menggunakan AC, banyak juga yang menggunakan kipas angin. Melihat kondisi cuaca, kondisi udara kita yang sudah panas ya. Oke, nah sebagai khalifah kita memang sebagai agama Islam ya, kita adalah khalifah pemimpin di bumi ini. Nah, cara pandang dan cara hidup yang lebih berkelanjutan sangat diperlukan agar umat manusia apapun latar belakangnya dapat mempertahankan kehidupannya di bumi. Oh, alhamdulillah di Kediri udah ada yang hujan rintik-rintik ini. Lanjut. Nah, tahapan yang dilakukan oleh kami program Ekobineka yaitu yang pertama kita peningkatan kesadaran dulu. Jadi kita mencoba untuk sama-sama menyadarkan dan memahami permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Tadi seperti yang tadi awalan saya menyampaikan bunda-bunda ini mana nih kalau sampah banyak sama yang tadi bersih pilih yang mana. Ini kita bisa melihat bahwa ini jadi permasalahan bersama dan saat ngambil nafas juga ini kita jadi permasalahan bersama gitu. Bagaimana kita bisa tetap bernafas lega. Oh, Samarinda hujan deras siap. Ya. Oh, iya. Nah, lalu sesudah kita sadar, kita latih kapasitasnya. Bagaimana umat beragama melatih kapasitasnya, pengetahuan dan keterampilannya. Bagaimana mereka pada saat melihat satu kondisi di komunitasnya dan sudah disadarkan bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Kami mencoba para tokoh-tokoh agama atau umat beragama ini untuk kita latih kapasitasnya, bagaimana mereka bisa melakukan satu aktivitas untuk sama-sama menelaah dan mencoba untuk meningkatkan kapasitas dalam merencanakan, mengelola kegiatan hingga menyuarakan gagasan. Sesudah kita latih kapasitasnya, kita akan aksi bersama. Umat beragama melakukan kerja-kerja bersama untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Oke, lanjut. Nah, untuk Ekobineka kita ada area pelaksanaan program. Kami ada di 4 ya, di 4
di 4 lokasi, yaitu di Kalbar, Pontianak, lalu Maluku Utara, Ternate, kemudian Banyuwangi, dan Surakarta. Untuk Banyuwangi dan Surakarta, kami bekerja sama dengan pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah. Lanjut, Kak. Nah, pendekatan pelaksanaan program kami dilaksanakan sebenarnya sih ini ada cross-cutting juga, tapi yang lebih fokus adalah 3 ini, pendekatan intra-religius melalui kegiatan di dalam komunitas mereka sendiri, kemudian pendekatan interreligius dengan komunitas agama lain, lalu yang terakhir adalah pendekatan ekstra-religius dengan aktor non-agama lainnya seperti pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Oke. Nah, ini contoh kegiatan Ekobineka yang sudah dilaksanakan di 4 wilayah. Kami berharap bahwa ini kita bisa kerjasamakan bersama, bahwa kegiatan lingkungan adalah merupakan kewajiban tidak hanya kita, tapi juga komunitas kita. Maka kami di 4 wilayah ini membentuk komunitas, yaitu pertama Pontianak, Sahabat Ekobineka, lalu Surakarta, Sederek Muda Ekobineka, kemudian Ternate, Partner Ekobineka, kemudian Banyuwangi, Among, Anak Muda Ekobineka Belambangan. Jadi kami selain membentuk komunitas ini, ibu-ibu, kami juga melihat tentang bagaimana local wisdom, kearifan lokal. Jadi bahasa-bahasa komunitasnya juga kami serahkan kepada para komunitas ini untuk menamakan dengan nama-nama sesuai dengan daerahnya sehingga bisa dimengerti oleh komunitasnya nanti di daerahnya masing-masing. Lanjut Mbak Intan. Nah, ini kegiatan-kegiatan kami di Pontianak, kami ada cycling to religious site. Nanti mungkin kegiatan ini bisa jadi salah satu contoh ya, supaya nanti kalau bunda-bunda mau melakukan kegiatan, oh kegiatan ini bisa nih dilakukan dan lain-lain. Ini contoh yang di Pontianak ya, Bunda. Jadi kami pada akhir tahun 2022, 500 anak muda itu menanam pohon, bersepeda bersama ya, asik bersepeda. Kemudian kunjungan ke rumah ibadah dan pada saat sampai di rumah ibadah itu kami menanam pohon. Nah, menanam pohon. Nah, kami berharap tanaman pohon ini bisa sama-sama kita rasakan, kita manfaatkan ke depannya. Misalnya kalau ada buah mangga kita tanam di wihara, nanti kalau mangganya panen kita bisa ngundang sama-sama makan bareng-bareng gitu. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Nah, itu. Lalu yang selain itu juga kita ada Ekobineka Youth Camp. Ini kegerakan-gerakan anak muda. Lanjut Mbak Intan. Nah, ini di Ternate. 3 menit lagi ya Mbak Tri. Ya, Mbak oke, Tri, maaf. Ternate. Ya. Monggo. Oh, ya, siap, Bu. Ini Ternate, bisa dilihat. Kemudian lanjut, Mbak Intan. Ini Surakarta. Ini di sini mereka menjadikan sampah menjadi barang yang ekonomis gitu. Jadi sampah dibikin barang ekonomis kemudian dijual di Car Free Day. Lanjut Mbak Intan. Ini Banyuwangi, kita ada pelajar lintas agama besuk dan bersih sungai, lalu pertukaran pelajar lintas agama. Lanjut Mbak Intan. Nah, ini nasional, kami juga ada acara juga, Faith Inspired Change Making Initiative Visi, dan ini baru dilaksanakan. Nah, ini kami workshop dengan para change maker di 17 provinsi dan 30 kabupaten di Indonesia. Mereka hadir, saling sharing, dan kita juga oh iya, PWNA Jatim dapat juara. Iya. Nah, ini para change maker ini kita satukan dan mereka akan menceritakan hal-hal baik yang sudah dilakukan di komunitasnya. Oke, lanjut Mbak Intan. Nah, ini kerjasama dengan LHPB PP Aisyah yang sudah kami lakukan bersama ya, Bunda-Bunda, antara Ekobineka, yaitu yang pertama webinar nasional yang hari ini, kemudian seruan aksi Green Idul Adha, kemudian ketiga, Korean Toibah Pembaharu, dan keempat, seminar Lokakarya. 4 kegiatan ini adalah salah satu kerjasama kami dengan PP Aisyah, LHPB PP Aisyah. Lanjut, Mbak Intan. Nah,
kami dari Eko Bineka merasa bahwa dengan berpikir bahwa dengan kerjasama ini kita bisa saling bergandengan tangan, saling membantu, saling mendukung, tidak hanya dalam peningkatan manajemen, tapi dukungan aksi juga. Dan kami esensi Eko Bineka Muhammadiyah adalah meluaskan peran dalam melestarikan lingkungan dengan jalan bersama lintas agama. Nah, kami juga harapan kami dapat mendukung Aisyah dalam beberapa kegiatan dalam meluaskan dakwahnya, misalnya dengan ngaji lingkungan dan program-program yang sejalan dengan program Aisyah seperti Green Aisyah berupa pengurangan sampah. Nah, kami berkesimpulan bahwa melihat potensi peran Aisyah dalam merawat kerukunan dan melestarikan lingkungan adalah melalui dakwah komunitas. Tadi sudah dilihat bagaimana dari gagasan seseorang kemudian membentuk gerakan bersama, lalu terbentuknya komunitas. Nah, dakwah komunitas ini saya rasa menjadi salah satu hal yang baik sebagai peran Aisyah dalam merawat kerukunan dan melestarikan lingkungan. Karena dakwah di dalam komunitas, kita melihat problem apa yang terjadi di komunitasnya, kemudian kita bisa sama-sama memberikan solusi dan manfaat. Lanjut. Nah, ibu-ibu semua, ini gerakan lintas agama dalam lingkungan itu dapat terwujud secara efektif dan efisien. Yang pertama dengan 5 prinsip dan tahapan langkah-langkah untuk merealisasikannya. Yang pertama, membangun kesepahaman antar pemeluk agama dalam upaya penyelamatan lingkungan. Kedua, membangun keselarasan dalam upaya penyelamatan lingkungan, merintis kebersamaan, lalu merajut kesatuan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan, dan terakhir kita wujudkan keharmonisan kehidupan dalam penyelamatan, pemeliharaan, dan pelestarian lingkungan. Lanjut. Nah, ini pesan saya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan saya rasa dan saya pikir orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang beruntung karena kita akan menyeru kepada kebajikan dan juga kita akan mencegah dari yang munkar. Terima kasih ibu-ibu semua. Billahi fisabil haq wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wabarakatuh. Mbak Tri, panjang lebar. Nih. Monggo Ibu-ibu, ini kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit karena nanti ada pemutaran video baik yang untuk yang penulisan pemutaran video dari yang juara yang sudah kita laksanakan. Monggo yang mau tanya bisa ditujukan ke Prof. Masito atau Mbak Tri. Mau tanya tentang apa Mbak Tri ini, mungkin apa bank berjalan ya Mbak? Ini betul. karena bendahara ini. Iya Ibu Yani, betul sekali. Boleh kalau mau bertanya keuangan juga, oh nanti sesi khusus kali ya Bu Yani ya. Ini kayaknya ada yang di chat ya Bu Yani. Ada yang di chat mau nanya tentang modul ya. Bentar, saya. Dari PWA Jateng Bu mau tanya. Oh jeh, monggo langsung. Oke, Oh, ini Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Deni Ana Iktikafi ya dari PWA Jateng, Divisi Lingkungan Hidup, mau menanyakan kepada Profesor Masito Husnan mengenai Qaryah Thayyibah ini. Sebetulnya yang saya tanyakan, Qaryah Thayyibah itu membentuk apa yang diinginkan Bu Deni, mohon tadi saya mendengar Qaryah Thayyibah itu sudah jadi atau mau membentuk. Atau membentuk. Kemudian ini ada yang dari Rumsat, beralihnya hutan menjadi ladang dan lahan persawahan menjadi bangunan beton salah satu faktor. Oh ini Malang. Bentar, ini PWA Jateng, Mbak Yaro.
Nggak ada yang tanya kok ini. Bentar, Ada, bentar. Bu. Oh, masih satu. Ke Prof. Dapatkan Masita dulu, monggo Prof. Nggih. Nggih. Mohon maaf disambi. Mohon Nggih. mohon diulang pertanyaannya tadi apa? Dari LHPP Jawa Tengah, Nggih. Korea Thayyibah itu untuk yang sudah jadi atau membangun Korea Thayyibah gitu ya, Mbak Deni ya, nggih. Nggih, nggih Bu, leres. Nggih. Itu bisa dua-duanya. Kalau sudah jadi, maka disebutlah itu Korea Thayyibah karena sudah memenuhi persyaratan sebuah Korea Thayyibah. Maka itu disebut Korea Thayyibah karena misalnya di situ pada umumnya keluarga terdiri dari keluarga sakinah. Kemudian di lingkungan Korea Thayyibah itu keamanan terjamin, kebersihan lingkungan, mereka sadar lingkungan, melestarikan lingkungan hidup. Ketika ada warganya misalnya membangun ekonomi kreatif, maka mereka membeli di dalam untuk membesarkan yang di lingkungan itu. Kesehatannya juga terjamin, terjaga. Nah, itu kalau yang sudah begitu, maka disebutlah itu sebuah Korea Thayyibah. Jika belum, maka menuju Korea Thayyibah. Jadi ya bisa dua-duanya. Jika belum terpenuhi unsur-unsur sebagai Korea Thayyibah, misalnya kehidupan beragamanya yang cukup tinggi, religiusitasnya, setiap apa namanya sore mereka ke musola beramai-ramai, menghidupkan musola, pengajian, ya, kehidupan keagamaannya kuat. Bagi yang non-Muslim misalnya mereka juga ada beribadah, begitu, ya, dan mereka saling saling menghargai. Nah, itu sudah disebut sebagai Korea Thayyibah. Lah yang belum, maka menuju Korea Thayyibah. Saya kira begitu, ya. Jadi kalau belum unsur-unsurnya terpenuhi, ya itu baru menuju untuk terbentuk Korea Thayyibah. Saya kira begitu ya, Ibu dari Jawa Tengah. Mohon maaf saya off cam ini karena sambil ini nyambi ini. Hmm. Nggih, Oke, Prof. Matur nuwun. masih ada lagi? Kalau nggih, Prof, kalau saya nambahkan gini kan dari yang saya baca Rakernas LLHPB kemarin dari Bu Ketua PPA itu kan Iya, konsep Korea Thayyibah Aisyah adalah sebuah komunitas atau kelompok desa perkampungan yang penduduknya beragama Islam menjalankan Islam secara kafah untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Kalau iya, misalnya sekarang mencari penduduknya yang dalam satu RT Islam saja itu susah, tapi penduduknya bermacam-macam, tapi eh, dengan nilai-nilai Islam itu bisa dikatakan Korea Thayyibah nggak, Prof? Jadi ini nilai-nilai iya, Islam untuk mewujudkan lingkungan ya sesuai nilai Islam ber, iya, bertanggani dari Islam, tapi agamanya tidak semuanya Islam. Nah, itu bisa masuk iya. kategori Korea Thayyibah, mboten. Iya. Yang disampaikan Ibu Ketua Umum itu idealnya, komunitasnya Islam semua, itu idealnya seperti itu. Tuh, misalnya sebuah komunitas menjalankan Islam yang kafah, semuanya sama, itu idealnya seperti itu. Tetapi kan bisa jadi ada di antara warganya yang non-Muslim misalnya. Ya, Tetapi ya. di di Korea itu, di desa itu, meski tidak ada tempat ibadah mereka, mereka keluar, ya no problem. Tetapi mereka menjalankan keagamaannya juga dalam keadaan aman.
Intinya kan tidak ada kerusuhan gitu loh. Nah, itulah yang disebut Korea Utara. Tidak ada kerusuhan, mereka tentram, damai, kebersamaannya kuat, gotong royongnya kuat, kebersihan terjaga, kesehatannya juga, ekonominya. Nah, ini apalagi kalau tidak disebut sebagai Korea yang Toyibah. Korea itu kan kampung, desa, Toyibah baik. Jadi ada kampung yang baik, desa yang baik. Eh, ada Ini komunitas Muslim semua, tapi ternyata di situ berseteru terus Muslim semua, tapi berseteru terus. Nah, itu namanya tidak Korea Toyibah. Misalnya di Madura, misalnya ini salah satu contoh di Madura, itu umumnya Muslim, tapi mereka ya sering ya kalau dikatakan berperang itu terlalu besar ya. Tapi mereka tidak pernah tentram. Karena apa? Karena perseteruan yang terus-menerus antara komunitas Muhammadiyah dengan NU misalnya. Lah itu kan tidak bisa disebut sebagai Korea Toyibah meskipun Muslim semua. Nah gitu ya Mbak ya. Meskipun Muslim semua. Saya kira begitu. Intinya Korea Toyibah itu desa yang tentram, aman, damai. Baik. Nah, Terima kasih. Ini oke. satu lagi masih ada dari PDA Lamongan. Monggo Ibu Supani. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama berkaitan dengan ini tadi di PowerPoint saya lihat ada Korea Toyibah pembaharuan itu kalau saya nggak salah lihat tadi. Kemudian dari penjelasan Ibu tadi saya paham terkait dengan Korea Toyibah. Oleh karena itu untuk mencapai Korea Toyibah, desa yang baik itu di Lamongan memang ada di ranting itu ada yang dibentuk kalau terlalu besar dibentuk Balai Sakinah Aisyah itu jadi satu ranting itu bisa beberapa Balai Sakinah Aisyah yang kegiatannya itu mulai dari kesehatan reproduksi sampai kepemimpinan, kemudian pemberdayaan perempuan, gizi, bahkan kegiatan itu ada misalnya bagaimana komunitas ibu-ibu ini bertani, kelompok wanita tani, kemudian membuat rumah bibit sehingga menghasilkan. Kemudian apakah itu sudah bisa masuk dalam kegiatan Eko-Bhinneka ini? Karena kalau Balai Sakinah Aisyah itu memang boleh yang non-muslim itu menjadi anggota. Salah satu contoh ini kegiatan yang dikembangkan ada centelan ketapak itu gerakan ketahanan pangan itu ditaruh di Balai Sakinah Aisyah atau di masjid itu yang mengambil boleh siapa saja itu. Apakah itu sudah bisa dikatakan Korea Toyibah pembaharu dan kegiatan Eko-Bhinneka. Kemudian yang kedua, dengan kondisi iklim yang sekarang luar biasa panasnya, Lamongan itu antara daerah utara dengan daerah selatan itu nggak sama. Ada satu daerah yang memang betul-betul kering, sehingga pohon-pohon jati, lahan itu begitu keringnya. Untuk menciptakan tadi yang disampaikan oleh Putri itu bahkan menghirup kita narik nafas inspirasi maksimal saja terasa ya memang udah setelah dilepas kalau dalam rumah, tapi ketika di luar rumah luar biasa apa namanya ini hangatnya udara yang masuk dan debu-debu yang ada. Mohon pencerahan terkait dengan ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua-duanya masuk, ini ada untuk Prof. Masito dan Mbak Tri. Monggo Prof dulu. Iya. Ini Balai Sakinah Aisyah. Ada di ranting. Itu di situ bisa masuk di Balai Sakinah Aisyah juga non-muslim.
Kenyataannya no problem toh, Ibu di sana di Balai Ya, Sakinah. Nah, no problem aman-aman Ibu. saja Nggih. kan? Nah, aman-aman saja. Alhamdulillah. Masukkah? Nah, gitu ya. Masukkah Nggih. kepada Korea Thayyibah? Jadi Insya Allah masuk. sebetulnya Nggih. inti inti dari Korea Thayyibah itu unsur-unsurnya mereka menjalankan keagamaannya yang kuat. Itu yang sangat mendasar. Yang kedua, kebersamaannya, gotong royongnya. Ya, misalnya di situ masuk ke Balai Sakinah itu ya no problem gitu. Balai Sakinah, balai yang tentram kan gitu, yang tenang damai. Yang ketiga, keamanan terjamin. Jadi keagamaan, keamanan, kebersihan, kesehatan lingkungan. Lah itu sudah unsur-unsur Korea Thayyibah gotong royong itu antar ya meskipun lintas agama, no problem gitu. Tapi akan lebih baik lagi kalau komunitasnya Muslim semua, keberagamaannya bagus, kesehatannya bagus, lingkungannya sehat, melestarikan lingkungan sama-sama, kebersihan terjaga, ekonominya kuat. Tadi ada pertanian itu. Nah, itu sudah indikator kepada keluarga apa namanya Korea Thayyibah. Saya kira begitu ya, Ibu. Soal Balai Sakinah Aisyah, memang Aisyah mencoba membuat lembaga itu untuk di tingkat ranting, untuk kebersamaan antar sesama penduduk di situ. Disebutlah Balai Sakinah Aisyah. Kegiatannya apa? Ya, untuk kemaslahatan bersama. Saya kira gitu ya, Ibu. Nggih Ibu. Nggih. Terima kasih. Nggih. Nggih. Matur Deh, nuwun, Prof. deh, sami-sami. Ini dilanjutkan Mbak Tri sekalian untuk menjawab dari Ya, terima kasih Bu Yeni. Ya, untuk Ibu Supanik ya dari tadi yang menjawab bertanya tentang Balai Sakinah. Balai Sakinah Aisyah tadi yang unsur-unsur yang sudah disampaikan Prof. Masito yaitu agama yang kuat, kebersamaan, gotong royong, keamanan. Nah, memang kalau misalnya diselaraskan atau dikolaborasikan dengan Eko Bhinneka karena memang Eko Bhinneka itu melihat kita punya moto yaitu merawat kerukunan dan melestarikan lingkungan. Nah, apakah pada saat di Balai Sakinah ini ada hal khusus yang menarik terkait bagaimana Balai Sakinah ini merawat lingkungan dan melestarikan lingkungan dan merawat kerukunan. Adakah program yang bisa disampaikan jadi hal yang memang bisa jadi contoh untuk bagaimana Korean Toibah ini tidak hanya sebagai satu komunitas atau sebagai satu perkampungan atau gerakan yang Muslim dengan ketaatan, tapi bagaimana bisa terlihat kerukunan beragamanya dengan melibatkan juga walaupun kata Bu Prof tadi bahwa agamanya Muslim. Tapi apakah juga mereka juga bisa merangkul dengan kegiatan yang bersama dengan para lintas agama tersebut. Tadi saya juga dengar tadi ada cantolan berkah ya, cantelan berkah. Nah, ini juga dilaksanakan juga di daerah kami di daerah Surakarta, cantelan berkah. Jadi cantelan berkahnya itu adalah berasal dari para komunitas ibu-ibu PKK bersama-sama mereka menanam tanaman hasil dari pengolahan limbah sampah gitu. Mereka menanam sayur dengan ekoenzimnya, kemudian juga mengolah sampah dengan mengumpulkan kan kalau misalnya itu kita makan kopi ya, saset-saset itu dibikin satu hal yang
ekonomis gitu dijadikan tempat tisu, tas, kemudian cantelan dari hasil penjualan itu bisa membantu untuk kegiatan cantelan berkah supaya bisa berkelanjutan. Nah, kegiatan-kegiatan ini bisa jadi satu hal yang baik dan bisa dikolaborasikan bersama dengan Eko Bhinneka karena melihat ada satu hal yang program atau komunitas ini melakukan kegiatan untuk merawat kerukunan dan melestarikan lingkungan. Itu sih Bu dari saya. Terus di sini juga Bu Yani ada yang bertanya ini di chat juga ya. Kalau untuk modul nanti atau kalau untuk modul tentang modul Eko Bhinneka kami ada modulnya itu modulnya NA. Terus kalau Eko Bhinneka masih dalam bentuk buku, nanti bisa saya minta Mbak Farah atau Mbak Intan untuk membantu men-share. Nanti presentasi juga bisa di-share di sini. Ya, Mbak Farah, Mbak Intan minta tolong. Terima kasih. Oh ya, tadi ada lagi ya Bu Yani yang Mantap. Lamongan ya, Lamongan. Lamongan juga daerahnya panas ya. Bagaimana kita menciptakan atau menghirup udara Oh ya. sehingga bisa lebih bersih. Nah, saya kira ibu-ibu Mm-mm. bisa melihat dan menelaah kira-kira dari situ apa yang menyebabkan daerah tersebut itu udaranya tidak bersih. Karena dulu kita waktu kegiatan juga sebelum kita melakukan satu hal untuk mencari solusi, kita survei dulu di sana melihat kira-kira masalah yang terjadi apa sehingga Lamongan yang tadi daerah itu menjadi kurang apa ya udaranya tidak bersih apakah di sana ada pabrik atau di sana kurangnya pohon kalau mungkin Lamongan itu ini mungkin bisa cari pohon apa yang bisa cocok untuk di daerah Lamongan gitu nah bisa jadi gerakan bersama gerakan tanam pohon atau ternyata di sana panas gara-gara atau karena pabrik atau karena udara yang apa namanya berdebu dan lain-lain itu mungkin nanti bisa ditelaah sama-sama karena yang paling paham kondisi dan situasi apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita adalah diri kita sendiri itu. Lalu tadi juga ada yang bertanya tentang bibit ya Bu Yeni. Nah, bisa bibit itu dikerjasamakan seperti contoh di Pontianak. Ini kerjasama, jadi minta bantuan ke Gubernur Kalimantan Barat dan ternyata Gubernur Kalimantan Barat itu punya program yang sama untuk penanaman pohon. Jadi ini penanaman pohon atau bibit pohon ini jadi satu program prioritas pemerintah dan saya juga pernah lihat linknya. Jadi bisa ibu-ibu semua bisa sampaikan bahwa ingin menanam pohon bisa sampaikan surat ke lembaga lingkungan hidupnya misalnya dinas lingkungan hidupnya di pemerintah lokal masing-masing. Nah kalau contohnya itu adalah di Pontianak yang tadi itu cycling sekitar dapat 3.000 bibit. Nah, ini kita langsung dikerjasamakan. Seperti itu. Terima kasih Bu Yeni. Ya, makasih Mbak Tri. Ya. Dengan demikian untuk sesi materi kita akhiri sampai di sini. Sesi ini ya belum selesai. Nah, terima kasih untuk Prof. Masito dan Mbak Tri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Dilanjutkan sesi berikutnya pemutaran video ya Mbak Intan ya. Bu. Ya Ibu Yani saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan terima kasih untuk ibu-ibu ini Masya Allah 127. Semoga selalu semangat ya ibu-ibu semua, ibu-ibu Aisyah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bergabung sampai akhir ya. Amin, ya siap. Ya, jadi kita sukses story. Ini pemutaran video dulu dari ya. Suaranya belum ada, Mbak. Nggak pakai suara ya ini? Sudah ada. Saya ada, Bu. Setiap diri adalah Ibrahim.
dan setiap Ibrahim punya Ismail. Peringatan Idul Adha 1444 Hijriah mengajarkan kepemilikan atas diri manusia hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mulai. Mari kita kembali untuk membuat semua fasilitas kita ramah lingkungan. Jangan cemari dunia ini. Hari ini kita mulai. Mari kita kembali untuk mempersembahkan hewan kurban yang terbaik untuk Sang Holi. Yang terbaik dimulai dari diri sendiri. Terbaik untuk diri sendiri, terbaik untuk keluarga, terbaik untuk masyarakat dan lingkungan. Kembali melestarikan alam melalui Eco Green menjadi tujuan utama manusia ada. Ada untuk menjaga bumi, ada untuk melestarikan bumi, dan ada untuk bermanfaat bagi alam dan isinya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Ya Rahman, Ya Rahim, Allah yang Maha Kasih yang tak pilih kasih, yang Maha Sayang yang tak pilih sayang, terimalah kurban kami hari ini. Orang bijak berkata, cinta bukan melepas tapi merelakan, bukan memaksa tapi memperjuangkan, bukan menyerah tapi mengikhlaskan, bukan merantai tapi memberi sayap. Sayap yang akan bertemu kelak di surga. Hal baik dimulai dari langkah kecil. Langkah kecil bukan berarti tak asik. Seperti kita mulai tak memakai plastik. Memilih wadah ramah lingkungan mesti hati-hati. Hingga kita jatuh hati pada bahan bambu yang satu ini. Besek, begitulah kami memanggilmu. Keranjang yang terbuat dari anyaman bambu, begitu higienis dan alami, membuat kami selalu bersyukur. Alam terlalu baik bagi kami. Lantas, mengapa kami tak memilih melestarikannya? Besek yang dulu tak berharga, sekarang menjadi penyelamat lingkungan. Menjadi pahlawan mungkin saja tak terpikirkan. Ternyata besar pula manfaat. Meskipun sebagai pengganti bahan yang lebih sultan. Besek, kami mulai jatuh hati. Wadahmu menampung daging-daging kurban untuk dibagi, sehingga keberkahan berlimpah rezeki dan berakhir hakiki. Ini besekku, mana besekmu? Keren, keren, keren. Ya Allah, keren banget Pasuruan. Biar bisa di-upload di YouTube nanti dapat duit kalau banyak ya. Oh, terima kasih. Mana Pasuruan mana? Pasuruan. Ini langsung ini ya sukses story untuk masing-masing. Ini ada tulisan yang tulisan dari Jawa Tengah. Silakan ibu-ibu menyimak tulisan dari LHBP Jawa Tengah.
Oh, ini yang juara 1 Jawa Tengah. Ini kereneng. Kereneng. Mungkin bisa dinarasikan, Bu. Ya. Ya, yang dari Jawa Tengah, monggo sambil menarasikan, boleh. Bu Deni, Ini, monggo silakan Bu Deni. terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini tolong Mbak Intan mungkin ya bisa saya. Oh, ini sudah bisa kelihatan ya? Sudah. Oh ya, terima kasih. Sekarang lagi nggak ada nih. Ini sudah bisa keluar ya? Kok hilang lagi Mbak Intan? Nah, sebentar. Ini sudah bisa keluar ini ya. Gambarnya Bu Dani yang keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, rahmat dan keselamatan semoga terlimpah atas paling mulianya Nabi dan Rasul, juga atas keluarga dan para sahabat, serta kepada yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Hajah Masitoh Husnan MAG, Ketua Pimpinan Pusat Aisyah yang membidangi LHBB, Ibu Ketua LHBB Pimpinan Pusat Aisyah, Bu Amma Husen, beserta jajarannya, serta para hadirin webinar yang saya hormati pula. Saya lanjutkan dengan, saya kemarin tuh kaget, ini cerita ya, di telepon Mbak Ria ada apa, ternyata disuruh ini memaparkan ini, tak kira ada keluarga yang sakit apa gimana. Alhamdulillah ini saya juga tidak menyangka karena saya tidak berniat untuk berlomba, tapi saya akan ini membawakan bahwa kami mempunyai menulis di Suara Aisyah dan alhamdulillah ditayangkan itu mengenai efektivitas waktu berkorban dengan berperilaku ramah lingkungan. Jadi pada waktu itu Idul Adha tahun ini bertepatan dengan waktu liburan. Jadi bagi anak adalah liburan sekolah menjelang Idul Adha. Kemudian kami pada libur panjang kali ini diharapkan membawa keberkahan bagi siapapun. Di hari libur yang berbahagia itu pada waktu itu bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 pada hari Kamis yang bertema menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia Maju. Pada kesempatan yang baik ini digunakan untuk berkumpul dan berkorban bersama menciptakan peran keluarga untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan. Jadi apa namanya, anggota keluarga semua bergerak bersama dalam mewujudkan keluarga pembaharu. Jadi di LHPB Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah memiliki gerakan namanya Gerakan Muhammadiyah Peduli Sampah yang telah dirintis sejak akhir Muktamar 47 yang lalu. Kini di periode Muktamar ke-48 diharapkan bertekad GMPS menjadi program unggulan Divisi Lingkungan Hidup untuk menggerakkan diantaranya pengurangan sampah plastik tidak sekali pakai. Jadi GMPS itu merupakan implementasi dari Green Aisyah yang di dalamnya memuat berbagai kegiatan, diantaranya adalah Green Idul Adha. Ini saya dan gambar dengan sepupu saya di Pemalang. Jadi mencoba menginisiasi sebuah keluarga besar, namanya keluarga besar ini di mbah saya di Pemalang. Jadi ibu saya itu orang Kauman Jogja, tapi bapak saya orang Pemalang. Dulu waktu itu kuliah di kuliah di Jogja, mondoknya di tempat mbah kakung saya di Jogja. Terus akhirnya mereka menikahi ibu dan bapak saya. Saya juga masih punya kekerabatan di sana, di Pemalang, di pelosok sana. Bapak saya orang desa, di keluarga besarnya kami semua di desa namanya Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Malang. Jadi sekilas tentang keluarga besar Haji Basari tinggal di daerah terpencil itu, kami bukan kami ya, itu dari mbah saya, bapak ibu dari
Pak D dan Bu D itu ada 7 bersaudara, sekarang tinggal 1 putri bungsinya yaitu Bule Azatul, ditemani ponakan cucu dan cicitnya. Setiap tahun mengagendakan pembagian zakat fitrah di desa tersebut di bulan Ramadan dan mengadakan kurban ramah lingkungan. Ini sebelumnya kami karena berjauhan pakai WA di WA grup itu mengumpulkan transfer uang, kemudian dibelikan kambing dan sapi di sana. Ini dikumpulkan, kemudian pada hari H ini penyiapan penyembelihan dari panitia inti dari para cucu cicit, tentu saja melibatkan tukang jagal yang profesional untuk menyembelih hewan. Ini sapi siap disembelih, kemudian kepala sapinya ini sudah terpisah untuk dimasak nanti untuk makan bersama keluarga besar. Dagingnya ini telah dibersihkan untuk siap dipotong dan dikemas sesuai ukurannya. Nah, ini dengan sepupu saya ini mengguliti ya, kemudian untuk dipotong. Nah, ini Mbak Deni, ya. Mbak Deni, gini waktu kita tinggal 13 menit, masih ada satu lagi nih kalau bisa dipersingkat. Ini jadi ini pakai batang pisang ya, kemudian ini pakai kereneng, dan ini kami semua bagi tugas, ada yang menimbang, ini daging sudah siap didistribusikan. Jadi pendistribusiannya ini ada yang datang langsung, yang anak tidak mampu dari murid-murid sepupu saya, kemudian pendistribusiannya juga dari kerabat yang datang, ini juga tetangga, kemudian ini yang jauh pakai sepeda motor, ini juga diangkut, dan ini Ibu Ketua Ranting di sana, itu sepupu saya juga di sana. Alhamdulillah saya di profil pimpinan perempuan Indonesia itu masuk di dalamnya sebagai pimpinan lokal ya, tingkat Jawa Tengah GMPS itu. Jadi kesimpulannya, mengajak kebaikan berawal dari diri sendiri, kemudian berlanjut ke keluarga, organisasi, dan masyarakat. GMPS tidak mungkin dikerjakan sendiri, melibatkan banyak pihak, kemudian menjadi perempuan berkemajuan, mampu menggerakkan dan mengkader, didokumentasikan melalui menulis itu penting, semua pasti ada hikmahnya. Setelah ini ada dari saya pantun, setelah tikungan jalannya lurus, sepeda laju terus-menerus, kerusakan lingkungan yang harus diurus karena itu masalah yang serius. Kemudian kuda betina berlari-lari lalu menabrak lemari, alam sekitar dijaga lestari agar kehidupan indah lestari. Ke depan semoga menginspirasi para keluarga menerapkan aktivitas ramah lingkungan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum. Cakep. Ngomongnya sampai ke triwal-triwal ini, Mbak. Atau ini saya kembalikan ke MC aja, Buas, ya. Ini kan kayaknya waktunya udah tinggal pengumuman-pengumuman. Saya kembalikan ke Buas. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bu Ani yang mau menurunkan. Bu Ani. Ada waktunya Bu Ani. Ya. Oh, iya. Ya, monggo Buas. Buas aja. Bu Ani, Bu Ani Wahidah. Ya, terima kasih. Bisa didengar suara saya, Bunda-Bunda? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Haja Masyito Husnan selaku Ketua Pimpinan Pusat Aisyah yang membidangi LLHPP, yang terhormat Ketua LLHPP Pimpinan Pusat Aisyah Dr. Rahmawati Husen dan segenap pengurus LLHPP PPA, dan yang saya hormati pula LLHPP PWA se-Indonesia. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsira atas kesempatan bagi kami tim LLHPP Kabupaten Pasuruan bisa
bersilaturahmi bisa mengikuti acara webinar pada sore hari ini. Sholat puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembuatan dari video Eco Green itu latar belakangnya bahwa yang awal, kompetisi video Eco Green Idul Adha ini adalah kompetisi yang kebetulan waktu itu diadakan oleh pimpinan wilayah Aisyah, Jawa Timur, sebagai bentuk tindak lanjut mengenai surat edaran dari LLHPB PP Aisyah dalam hal mensosialisasikan penggunaan pengurangan kantong plastik sekali pakai dari tingkat daerah, cabang, dan ranting. Dengan harapan kegiatan ini dapat menjadi bentuk kontribusi nyata dalam mengurangi penggunaan sampah plastik, terutama pada perayaan Hari Besar Umat Islam, yaitu pada perayaan Idul Adha. Dan alhamdulillah sekali lagi kita tidak menyangka kita LLHPP PDA Kabupaten Pasuruan memperoleh juara 1 tingkat wilayah dari 21 peserta pengirim video yang terdiri dari 16 PDA se-Jawa Timur. Tujuan dari pada pembuatan video itu, tujuan kami yaitu mengikuti kompetisi pembuatan video pelaksanaan Eco Green Idul Adha adalah bentuk komitmen dan kontribusi kami tim LLHPB PDA Kabupaten Pasuruan untuk pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai pada saat pembagian daging kurban, dan sebagai media dakwah kami untuk selalu mengingatkan kepada semua pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Proses pembuatan video dokumenter yang berjudul Besek, insya Allah kata besek itu yang tahu itu wilayah Jawa Timur. Kata besek bukan pesek, besek. Kalau pesek hidungnya, ya, adalah hasil kerjasama dan kolaborasi tim LLHPB Kabupaten Pasuruan dengan majelis yang ada di PDA Kabupaten Pasuruan, terutama Angkatan Muda Muhammadiyah Cabang Gempol dan Majelis MKS Pimpinan Cabang Aisyah Gempol, yang kebetulan saya sendiri waktu itu masih jadi ketua Cabang Aisyah Gempol. Jadi karena proses pembuatan untuk video itu kita waktunya cuma 3 hari bunda-bunda, min 2 hari itu kita baru pembuatan, koordinasi, persiapan, besoknya langsung kerja. Jadi sangat mepet banget. Proses pembuatan video berlokasi di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, yang bekerja sama dengan pimpinan Cabang Aisyah Gempol. Kami memilih Gempol sebagai lokasi, tepatnya di Desa Kejapanan, yang insya Allah Ibu Bunda sudah tahu juga desanya Inul Daratista, yang memang itu anggota kami. Kami memilih Gempol sebagai lokasi teks video karena 3 kali berturut-turut ini PCA Gempol selama 3 tahun ini kita sudah menggunakan besek. Jadi belum ada himbauan atau belum ada Eco Green, kita Cabang Gempol itu sudah menggunakan besek dalam pendistribusian daging kurban ketika saat Idul Adha. Selain itu, tim pembuatan video hampir seluruh memang berdomisili di wilayah Gempol, tepatnya di Kejapanan, sehingga memudahkan kami semua dalam berkoordinasi. Next. Hambatan dalam pembuatan video itu tentu pasti ada hambatan dan tidak selalu berjalan mulus. Adapun beberapa hambatan yang kita lalui ketika waktu persiapan pembuatan video yang sangat singkat, yang selama 2 hari itu, dan alhamdulillah qadarullah, meskipun dengan kita itu karena semua itu niatnya ikhlas, karena kita itu niatnya untuk sebagai partisipasi kita untuk Eco Green yang diadakan oleh PWA, kita menggunakan istilah satset, buat 2 hari selesai. Jadi pada saat pelaksanaan sholat Id di Stadion Kejapanan Gempol itu ada kendala Bunda,
yang ketika itu rakaat kedua itu lampu mati, listrik mati. Ya, Mohon jadi izin Bu, mohon izin maaf Bu, ini waktu kita tinggal 3 menit lagi udah jam 5.30 nih yang ada. Gimana ini? Kan sudah ada videonya juga, mohon maaf nanti kita share ya, kita share ya disampaikan. Harapan besar kami semoga video dengan judul Besek bisa menularkan kebiasaan baik sehingga nantinya bisa mewariskan hal-hal yang baik untuk anak cucu kita dalam kelestarian lingkungan. Dan semoga video ini bisa menjadi media dakwah kami dalam pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yang sebagai wujud untuk menjaga titipan yang sudah Allah berikan kepada kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan katsiran. Nasrul minna wa wafatun qarib. Babasirul mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasuruan keren. Monggo Bu Was, dilanjutkan Bu Was. Baik Bu Yeni serta ibu-ibu, ini sudah mau 5:30. Sebelum ditutup ada pengumuman ya ibu-ibu. Bagi peserta yang sudah mengirimkan karya Green Idul Adha, dimohon mengirimkan nomor rekening, tapi bukan rekening pribadi ya, kalau ada rekening atas nama Aisyah, kepada Bu Ria, nomor kontaknya 0817 541 7222 atau ke Mbak Vika nomor kontak 0855 464 33312. Paling lambat tanggal 11 Oktober 2023 untuk menerima subsidi biaya pembuatan karya. Udah jelas ya Bu ya nomor katanya. Kemudian pengumuman yang kedua, mengingatkan kembali besok hari Sabtu jam 5.30 sampai 6.30 ada agenda silaturahmi dan sosialisasi tanfis hasil Rakernas LLHPB. Jadi itu, dan karena waktunya sudah habis, marilah kita tutup webinar ini, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Babasiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama ibu-ibu, foto bersama. Kita foto bersama ibu-ibu. Mohon dinyalakan videonya. Kita akan foto bersama. Foto bersama adalah sesi yang ditunggu-tunggu. Silahkan dinyalakan videonya. Masih bertahan di Zoom ini 99, luar biasa. Tadi 130 terpantau ya. Oke, sudah siap semuanya. Silahkan bisa ambil screenshot dari kamera, laptop masing-masing. Ada beberapa, ada 4 slide. Sudah siap ibu-ibu ya? Saya ambil gambar. Ibu-ibu juga boleh ambil gambar. Dalam hitungan. Ya, Mbak. Salam lestari. Salam lestari, boleh senyum lebar, boleh, silakan. Oke, sudah siap semuanya. 1, 2, 3. Ini belum mandi. 1, screen pertama. Sebentar kita geser ke screen kedua. Sebentar. Salam lestari. Screen kedua. Salam besok, salam Eko Bineka ya. Screen kedua sudah siap. 1, 2, 3. Oke. Mohon maaf yang baru siap-siap kerudungan kita kelihatan ini tadi. Maaf ya Bu. Ya berikutnya yang ketiga 1, 2, 3. Oke, sebentar di save dulu. Berikutnya geser ke yang keempat 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bunda-bunda semuanya. Terima kasih Mbak Tri. Terima kasih.
Iya, Karun, Mbak Bisa Tri. ketemu besok pagi. Salam dari Terima kasih. Sehat selalu. Sehat-sehat jangan lupa. Pagi lagi di jalan. Oh, Mbak Ning ya. Salam dari